Oke, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter 8, teman-teman. Dan di chapter 8 ini nanti materinya sedikit lebih ringan ya. Jadi kelas kata kita sudah selesai, penggunaan di kalimat sudah selesai, penggunaan di frase sudah selesai. Nah, hari ini kita akan belajar jenis soal structure TOEFL yang cara mengerjakannya tidak perlu repot-repot. Jadi teman-teman kalau menemukan kata A, pasti nanti ada kata B. Misalnya kalau di pilihan ada kata B, berarti itu jawabannya seperti itu. Nah, nama babnya adalah paired words atau gandengan kata. Ya, ini adalah materi phrasing yang terakhir, teman-teman. Nah, jadi di soal structure TOEFL yang saya sampaikan tadi itu ada soal yang cara menjawabnya cukup mudah. Jadi kalau ada kata A, berarti ada kata B, gandengannya seperti itu. Makanya disebut babnya itu gandengan kata. Nah, untuk kata yang punya gandengan, yang pertama itu dari keluarganya conjunction atau kata hubung. Ya, yaitu ada 4 conjunction yang punya gandengan. Yang pertama ada but, biasanya ada also-nya, teman-teman. But also, ada or, ada nor, sama and. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only. Oke, jadi not only gandengannya pasti ada but-nya atau but also-nya seperti itu. Nah, untuk contohnya Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi kalau diartikan Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis namun juga seorang aktor. Jadi not only but also. Nah, itu biasanya yang dihilangkan salah satunya, entah not only-nya, entah but also-nya. Tinggal cari di pilihan ganda gandengannya yang mana seperti itu. Kemudian yang kedua ada conjunction or, itu biasanya sebelumnya ada either atau whether. Oke, artinya sama-sama entah seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kalau diartikan, kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Kemudian nor itu biasanya gandengan sebelumnya ada neither. Nah, neither nor itu sudah gandengan, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya, the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Kemudian yang terakhir untuk gandengan kata di conjunction ada and. Nah, and itu biasanya gandengannya adalah both ya. Jadi both nanti gandengannya and. Untuk contoh kalimatnya, Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, itu adalah gandengan kata di conjunction ya, teman-teman. Nah, selain conjunction, yang punya gandengan kata itu di ungkapan perbandingan atau namanya comparison. Nah, degree of comparison itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, positive degree, yaitu caranya kita bilang sama dengan. Nah, untuk bila sama dengan itu kita bisa pakai as ya. Jadi gandengannya as itu juga as. Kemudian the same itu gandengannya juga as. Dan not so itu juga gandengannya as. Itu ketiganya sama-sama artinya sama. Kalau not so berarti tidak sama gitu ya. As-nya artinya adalah dengan. Nah, untuk contoh kalimatnya, Katarina is not so tall as you, atau Katarina is not as tall as you juga boleh. Artinya Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Nah, kemudian yang kedua ada comparative degree atau caranya kita bilang lebih dari, yaitu more than ya. Jadi more itu gandengannya than. Kalau nggak gitu would rather itu juga termasuk ke dalam temannya more, teman-teman. Nanti gandengannya juga than. Contoh kalimatnya, this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan rute yang lain atau rute yang satunya. Dan yang terakhir di perbandingan ada namanya superlative degree atau caranya kita bilang yang paling. Nah, untuk bilang yang paling itu pakainya adalah the most ya. Nah, nanti the most itu gandengannya ada lumayan banyak, teman-teman. Ada of, kalau nggak gitu in, kalau nggak gitu among. Tergantung yang pengen diungkapkan apa, seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya kurang lebih seperti ini. Gardening is the most popular activity among the 50s. Jadi berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Nah, itu tadi adalah gandengan kata di comparison atau perbandingan. Dan yang terakhir di gandengan kata di keterangan sama preposisi, teman-teman. Ya, jadi preposisi sama keterangan juga punya gandengan kata. Yang pertama preposisi from itu gandengannya preposisi to. Artinya ya dari, to-nya hingga atau sampai gitu ya. Contoh kalimatnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal perlu berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya.
Nah, kemudian yang berikutnya preposition dan adverb ada between and. Nah, between gandengannya and, di antara dan gitu ya. Contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu. Kemudian berikutnya ada to, nanti gandengannya to verb 1, teman-teman, atau enough, nanti gandengannya juga bisa to verb 1. Nah, untuk contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu, kalau diartikan, kamu terlalu tua untuk berpartisipasi atau mengikuti perlombaan itu. Kemudian contoh yang berikutnya ada so that. Nah, so-nya di sini artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Ya, jadi so-nya artinya sangat, that-nya sehingga, dan that-nya itu conjunction, teman-teman. Nah, untuk contoh kalimatnya seperti ini. The weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Kalau diartikan kurang lebih, cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku pada es krim. Maksudnya untuk membeli es krim. Kemudian gandengan kata berikutnya ada such that, artinya sama dengan so that, teman-teman. Hanya perbedaannya di pemakaian ya. Kalau so that itu so-nya cukup diikuti sifat aja setelahnya, atau keterangan juga boleh ya, adverb atau adjektif, kemudian diikuti that. Tapi kalau such itu nggak bisa cuma kata sifat ya, harus ada kata benda dulu, baru nanti ketemu that. Nah, untuk contoh kalimatnya, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Nah, itu ada kata weather, itu kata benda artinya cuaca. Nah, nanti kalau diartikan, ini merupakan cuaca yang sangat panas, sehingga saya menghabiskan seluruh uangku membeli es teh. Kemudian berikutnya ada such, gandengannya as. Such di sini artinya beberapa, as-nya artinya adalah seperti ya. Contohnya kalimatnya adalah, we will need such tools as screwdriver and wrench to fix this. Kita bakal perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Nah, untuk yang terakhir, gandengan kata mengenai preposition dan adverb, kita punya urutan ungkapan urutan ya. Kalau dulu kita ketika belajar adjektif, ini adalah ungkapan urutan numeral yang ordinal ya, yaitu mengungkapkan urutan. Contohnya the first, ada juga the second, the next, the last, dan seterusnya itu. Nah, nanti biasanya gandengannya adalah to verb 1. Nah, untuk contoh kalimatnya, I would be the last person in this world to let you down. Aku bakal jadi orang terakhir di dunia ini untuk maksudnya yang akan membiarkanmu sedih, seperti itu. Nah, ini adalah gandengan kata yang keluar, yang beberapa itu keluar atau sering keluar di soal structure TOEFL ATP, seperti itu. Nah, ini nggak perlu dihafal ya, teman-teman. Silahkan difoto, nggak apa-apa. Nanti sambil latihan, sambil teman-teman ngintip foto, nggak apa-apa. Nanti setelah kelas tolong dipindah ke buku catatan teman-teman. Karena kalau cuma difoto aja nggak dipindah nanti lupa, teman-teman. Tapi kalau dipindah nanti teman-teman akan terekam sendiri gitu. Nah, sambil mungkin teman-teman memfoto, sambil mungkin kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman sebelum kita ke contoh soal. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh soal untuk kasus paired words ini atau gandengan kata ini di soal structure TOEFL ITP ya. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Contoh pertama, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu wrote, teman-teman. Kemudian sebelumnya wrote itu ada kata but. Nah, sebelumnya but nggak ada koma. Artinya but ini, dan setelahnya nggak ada subjek ya. Artinya but ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, melainkan menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Nah, setelahnya but itu ada predikat wrote, teman-teman, verb 2. Maka sebelumnya but tadi itu harusnya ada verb 2, tapi di sini belum ada. Jadi di titik-titik di situ kita butuh verb 2 ya. Nah, terus di situ but also. But also itu gandengannya adalah not only. Jadi sebelumnya but also verb 2 itu harus ada not only verb 2. Seperti itu. Oke, nah subjeknya kalimatnya adalah author Margaret Wise Brown. Ya, jadi kita tinggal carikan not only verb 2 dan jawabannya adalah yang alpha. Right? Jadi lumayan gampang. Ada kata ini berarti ya, gandengannya adalah kata itu. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown
not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman anak-anak. Oke, lanjut ke contoh kedua. Nah, itu ya teman-teman, but also verb 2, gandengannya adalah not only verb 2, maksudnya sebelumnya. Jadi di titik-titik di situ kita cari not only verb 2 dan jawabannya yang alpha. Oke, lanjut ke contoh kedua, caranya sama, cari predikat. Di situ ada kata did not grow, subjeknya with. Nah, kemudian ada predikat lagi does, subjeknya it, tapi belum ada conjunction ya, teman-teman. Berarti di situ kita butuh conjunction. Nah, sebelum titik-titik itu ada as, teman-teman. As diikuti keterangan setelahnya. Prolifically itu keterangan. Nah, yang mana kalau as diikuti keterangan seperti ini, is as di sini artinya sama. Maksudnya sama. Nah, berarti di sini kita butuh dengan. Gandengannya as itu adalah as juga, ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan, sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak yang sekarang ini. Kalau diartikan seperti itu. Dan contoh terakhir untuk kasus pair words, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada can, itu auxiliary ya. Verbnya adalah live di situ, teman-teman. Subjeknya adalah walking fish. Oke, subjeknya adalah walking fish. Kemudian di sebelumnya walking fish itu ada kata not only. Ya, betul. Jawabannya adalah Charlie. Ya, gandengannya not only itu adalah but also. Nah, setelah koma itu sudah ada also-nya, teman-teman. Oke, dan but also di sini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo. Not only, but also. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan, tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa berjalan atau mereka bisa melakukan perjalanan yang pendek gitu ya di atas daratan. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, disiapkan fotonya teman-teman yang tadi. Jadi supaya gampang untuk mengerjakan latihan berikut ini ya. Jadi kita coba dulu ke nomor 4. Jangan takut salah, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 5 jawaban dari teman-teman dan semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Di situ ada conjunction although, subjeknya Canada's Parliament, predikatnya adalah itu can itu auxiliary ya, teman-teman. Verbnya itu adalah administer or enforce sama initiate. Oke. Nah, ini ada dua verb, satu untuk auxiliary can, maka ini harus dihubungkan dengan fanboys di sini. Oke, tapi nanti kita carikan karena di pilihan ganda itu fanboys ada 2, teman-teman. Oke. Nah, karena ada conjunction tadi di soal, kita cek dulu yang lain karena kita butuh subjek predikat satu lagi. Setelah koma itu ada subjek it, predikatnya adalah has. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, di situ kita tadi butuh fanboys ya, teman-teman, untuk menghubungkan dua verb satu setelahnya auxiliary can. Nah, karena di pilihan ganda itu ada 2 fanboys, yaitu Bravo sama Charlie. Untuk mengetahui yang Bravo atau yang Charlie, kita lihat di sebelum titik-titik ada petunjuk atau tidak. Ternyata ada. Di situ ada neither. Dan gandengannya neither itu adalah nor. Ya, that's right. Jadi jawabannya Bravo, teman-teman. Good job. Nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws, nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada itu tidak bisa
Administer itu memberikan ya, memberikan atau memaksakan undang-undang, juga tidak bisa memulai suatu kebijakan. Dia, maksudnya parlemennya Kanada itu memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menganggarkan alokasi APBN atau dana seperti itu. Alright, good job. Next, number 5. Dicoba lagi. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada 5 jawaban dari teman-teman. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Nice, kita cek bersama ya. Di situ ada predikat use, subjeknya adalah most documentary filmmakers. Kata bendanya di filmmakersnya ya, teman-teman. Kemudian sudah tidak ada penanda predikat lagi dan nggak ada subjek lagi dan juga nggak ada conjunction. Nah, masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing ya. Nah, itu di sebelumnya titik-titik ada kata benda actors, objeknya use, sama kata benda studio setting, itu juga objeknya use. Nah, kalau ada dua objek supaya tidak jadi pemborosan, nah ini kita hubungkan menggunakan fanboys. Ya. Nah, sayangnya di pilihan ganda itu semuanya fanboys, teman-teman. Ada or, ada but, ada nor, ada and. Nah, untuk mengetahui fanboys yang mana yang kita pakai, maka kita cek sebelumnya. Karena siapa tahu ada penanda gandengannya ya. Dan benar saja di situ setelahnya use ada kata neither, gandengannya adalah nor. Jadi jawabannya Charlie. Alright, jadi nanti kalau dibaca most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan, hampir seluruh pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan studio. Oke, good job. Next, number 6. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat dulu. Dan kita punya jawaban delta. Mari kita cek bersama. Di situ ada conjunction while, subjeknya adalah the term harmony, predikatnya suggests. Kemudian setelah koma ada subjek predikat lagi, yaitu it, subjeknya, predikatnya is applied, ya kan? Nah, kemudian kalimat sudah lengkap, nggak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction lagi. Ya, berarti kalimat sudah lengkap CSP, SP. Nah, di situ setelah titik-titik ada penanda gandengan kata yaitu or, teman-teman. Oke, nah or itu sebelumnya biasanya ada whether atau either. Nah, kita cek aja di pilihan ganda ada yang whether atau either yang mana, ya. Dan jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman, weather di situ. Oke, jadi kita baca, while the term harmony suggests a pleasant or agreeable sound, it is applied to any combination of notes, whether consonant or dissonant. Kalau diartikan, meskipun istilah harmoni merujuk, apa ya, menggambarkan gitu, sebuah sejenis suara yang bisa diterima atau enak didengar gitu ya. Istilah harmoni itu dipakai ke semua kombinasi nada. Entah itu konsonan atau disonan. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke number 7. Silahkan dicoba lagi. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Di situ ada predikat used. Subjeknya adalah the Egyptians ya.
Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ataupun conjunction. Artinya kalimat gak ada masalah, teman-teman. Nah, itu di setelah titik-titik ada as, gandengannya as itu ya as ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Alright, good job. Dan nanti kalau dibaca, as early as 2500 BC, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Kalau diartikan, semenjak gitu ya, semenjak 2500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir menggunakan cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Alright, next, number 8. Silahkan dicoba lagi. You have 30 seconds. Time's yours. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Bravo dan Delta. Alright, kita cek bersama ya. Di situ ada predikat has, subjeknya main. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ya. Nggak ada conjunction juga, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, berarti di sini masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada coolest, ada the coolest, ada cooler sama the cooler, itu semuanya perbandingan, teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuh yang alpha itu udah pasti salah, teman-teman ya. Karena superlatif itu harus memiliki the sebelumnya atau teman-temannya the. Oke. Nah, kalau yang delta itu justru kebalikannya. Oke, kalau delta itu justru salah. Kenapa? Kalau more itu jangan dikasih the karena nanti artinya jadi semakin, teman-teman. Jadi penanda double komparatif ya. Nah, berarti delta nggak bisa, alpha juga nggak bisa. Jadi jawabannya antara Bravo atau Charlie secara bentuk ya. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya superlatif ataukah komparatif, caranya bilang yang paling atau lebih, kita cari aja gandengannya. Nah, di setelahnya titik-titik itu ada gandengan, nah ada kata then, teman-teman. Oke, nah then itu gandengannya adalah yang komparatif, lebih dari. Ya, jadi jawabannya yang Charlie. Cooler. Nah, nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk dibandingkan hampir semua negara-negara yang lain di daratan Amerika Serikat. Oke, nice. Kita coba lagi, nggak apa-apa, teman-teman. Masih ada 2 soal, nomor 9. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban delta, kita cek bersama. Di situ ada predikat is, subjeknya fructose ya. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek, teman-teman, yaitu that di situ. Predikatnya adalah is ya. Berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Di situ sebelum titik-titik ada kata more, yaitu sweeter, dari kata sweet, teman-teman, manis. Ya, sweeter itu lebih manis, maka gandengannya adalah then. Nah, sayangnya di pilihan ganda itu ada 2 then, ya. Antara yang alpha sama yang delta. Kalau Bravo berarti udah nggak mungkin ya. Sama Charlie juga nggak mungkin. Nah, sekarang bedanya apa alpha sama delta? Bedanya yang alpha itu setelahnya then dikasih predikat, yang delta tidak. Nah, secara bentuk nggak apa-apa, teman-teman. Ketika kita belajar komparatif itu, yang more than itu boleh setelahnya then itu diikuti subjek predikat nggak apa-apa, diikuti benda yang dibandingkan aja nggak apa-apa, ya, atau diinversi setelahnya then juga nggak apa-apa. Nah, sekarang gini, kalau teman-teman menemukan ada seperti ini, pilih yang sudah pasti bisa. Nah, yang sudah pasti bisa adalah yang delta, teman-teman. Yang udah pasti benar ya secara bentuk. Kenapa kok yang alpha itu belum tentu benar? Karena bentuk predikat itu ada banyak, teman-teman. Jadi di sini yang jadi pengecoh adalah bentuk predikatnya. Yang alpha itu menggunakan predikat das. Sedangkan kalau kita lihat sebelumnya more itu dia menggunakan predikat to be.
Jadi harusnya di sini bukannya pakai does, pakainya adalah is. Dan teman-teman nggak akan mungkin menemukan ada pilihan misalnya then can sugar is sama then can sugar aja. Kalau misalnya bentuk soalnya seperti ini, nanti ada dua jawaban ya. Jadi yang alfa itu salahnya karena teman-teman dikasih pengecoh predikat tapi predikatnya tidak sama. Itu nggak bisa teman-teman. Karena is itu nggak punya arti, sedangkan does itu menggantikan kata kerja bentuk verb SES yang punya arti. Seperti itu. Nah, alfa nggak bisa. Jadi jawabannya delta nanti kalau dibaca, fructose is a monosaccharide sugar that is much sweeter than cane sugar. Kalau diartikan, fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis dibandingkan atau daripada gula tebu. Seperti itu. Oke, terakhir ke nomor 10. Silahkan dicoba lagi teman-teman. Waktunya 30 detik ya. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Dan ada 5 jawaban dari teman-teman antara alfa, bravo, delta, dan banyak ya. Nah, ini memang ada jebakan teman-teman di soal. Tapi nggak apa-apa, mari kita bahas bersama ya. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada told, verb 2, subjeknya Alexander Graham Bell. Kemudian ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya would rather be remembered. Sampai bawah itu ya. Nah, kalimat sudah lengkap. Masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Di situ kalau kita lihat teman-teman hati-hati dengan kata as di situ. Ini jebakan ya. Kenapa saya bilang jebakan? Jadi as itu memang dia punya kalau dari konteks mungkin yang teman-teman pilih yang delta itu mungkin kiranya itu as yang artinya sama. Nah, yang saya jelaskan tadi, as yang artinya sama itu setelahnya diikuti kata sifat atau kata keterangan, teman-teman. Sedangkan ini setelahnya as itu diikuti kata benda, nggak ada sifatnya. Ya, berarti as ini artinya bukan sama karena nanti nggak bisa diartikan. Masa eh, lebih suka atau lebih memilih dikenang sama seorang guru di sini seorang guru dari tunarungu daripada dari telepon. Kan gak enak kalau diartikan. Jadi as di sini artinya adalah sebagai, dia preposisi, bukan keterangan yang artinya sama. Jadi bukan itu apa namanya? Petunjuk teman-teman untuk gandengan katanya. Nah, petunjuk teman-teman untuk gandengan katanya adalah di kata would rather. Nah, would rather itu di dalam kata rather-nya itu ada kata more, teman-teman. Oke. Jadi would rather itu more, maka carikan gandengannya yaitu than. Nah, sayangnya di pilihan ganda itu than ada dua lagi. Antara alpha atau bravo. Kalau Charlie udah pasti nggak bisa, delta juga nggak bisa ya. Nah, bedanya yang alpha itu ada verb ing setelahnya, sedangkan yang bravo ada us yang diikuti kata benda. Nah, ini secara bentuk itu sudah kelihatan sebenarnya jawabannya, teman-teman. Itu sebelumnya titik-titik ada us diikuti kata benda. Ya kan? Jadi jawabannya adalah yang bravo karena then itu mirip ini ya, then itu mirip juga kalau dia jadi conjunction, teman-teman, mirip jadi conjunction fanboys. Menghubungkan dua yang sama itu bisa. Oke, jadi setelahnya then itu nggak harus diikuti kata benda, teman-teman. Diikuti preposition plus noun boleh, diikuti keterangan juga boleh. Syaratnya sebelumnya juga harus ada misalkan kalau setelahnya keterangan ya sebelumnya harus ada keterangan. Setelahnya kata sifat, sebelumnya kata sifat, seperti itu. Harus ada yang sama. Ya, jadi jawabannya yang bravo. Itu nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita phrasing yang terakhir, teman-teman. Oke. Sebelum besok kita lanjut ke error analisis atau struktur bagian kedua ya. Nah, tapi sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Ya, boleh, boleh, Miss. Suaranya
kalau misalkan hari Sabtu sama Minggu itu masih ada kelas, Mister. Nah, jadi yang saya sampaikan dulu itu, Miss, sebelum kita libur lebih awal dulu kan saya bilang kalau apa namanya? Nanti jadi biar teman-teman itu selesainya nggak molor atau biar sesuai dengan yang dijadwalkan, walaupun sebenarnya kalau programnya ikut saya pasti selesainya lebih awal, teman. Karena dari 20 meeting itu saya rangkap menjadi 16 meeting. Materi reading yang harusnya 6 itu saya simpelkan lagi, saya sederhanakan lagi jadi tinggal 3. Jadi teman-teman nanti pasti selesainya memang lebih awal seperti itu. Nah, sebenarnya ini juga saya minta pendapat teman-teman sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman mau rehat di hari Sabtu Minggu, nah itu boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti kita apa namanya saat Senin sampai Jumat aja, nggak apa-apa. Saya ngikut teman-teman aja. Tapi gimana? Menurut teman-teman lebih enak ditabrak sampai Sabtu Minggu, jadi terus kita masuk, atau teman-teman perlu untuk rehat seperti jadwal awal. Jadi 2 hari itu kita rehat dan masuk seperti biasa. Kira-kira gimana teman-teman? Nggak apa-apa, teman-teman boleh atau boleh ditulis di chat. Teman-teman lebih memilih yang mana, nanti kita vote kayak gitu. Mister, kalau saya sendiri masih milih yang kita ada weekend libur. Mending buat Sabtu latihan, Minggu. iya. Oke, buat latihan soal atau Oke, that's right. Baik, berarti sepakat ya, karena nggak ada yang nggak setuju nih. Sepertinya di chat ada yang bilang rehat dan Miss tadi bilang lebih sepakat kalau hari Sabtu Minggu memang butuh waktu untuk mempraktekkan yang teman-teman pelajari dalam 1 minggu itu ke dalam latihan soal. Karena memang ditabrak setiap hari itu nggak enak. Jadi nggak apa-apa. Nanti kita akan selesaikan apa namanya? Programnya itu saya juga ada cara lebih cepat lagi teman-teman nanti ya. Tapi mungkin saya pikirkan dulu kayak gitu. Berarti hari Sabtu Minggu mulai minggu depan kita off ya teman-teman, kita libur. Tapi karena udah terlanjur aja minggu ini gitu, jadi nggak apa-apa ya. Mohon maaf teman-teman. Karena minggu kemarin jadwal saya yang malam itu tabrakan. Yang harusnya jadwalnya teman-teman jam 7 dan beberapa itu tarawih. Dan saya jam 8 itu ada kelas punya saya sendiri gitu. Jadi tabrakan dan saya bingung gitu. Terus saya konsultasi ke lembaga, katanya lembaga diserahkan ke saya sendiri. Terus saya tanya ke teman-teman waktu itu, akhirnya apa namanya? Saya putuskan untuk kita libur lebih awal, kemudian nanti kita tabrak hari Sabtu Minggu, kayak gitu. Terus kemarin itu gini, teman-teman, mohon maaf karena saya masih ada keluarga yang belum bihalalin atau apa ya yang nyebutnya itu. Tapi itu udah terakhir kemarin itu dikunjungin gitu. Memang tempatnya di pelosok sekali dan saya kemarin itu kebingungan nyari sinyal karena bener-bener koneksi itu disilang, teman-teman. Nggak ada sinyal sama sedikit pun nggak ada gitu. Jadi saya juga kebingungan nyari koneksi buat kelas gimana padahal saya udah siap-siap bawa laptop. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, untuk yang kelas kemarin boleh lewat rekaman atau nanti ketika ada pertanyaan dari rekaman itu silahkan japri saya ya teman-teman. Nanti saya jawab atau saya jelaskan lewat rekaman seperti itu. Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Mohon maaf atas ketidaknyamannya. Memang karena ketabrak ini teman, ketabrak kemarin itu libur hari raya itu. Terus saya juga ketabrak jadwal yang di jam 8. Yang teman-teman harusnya itu kelasnya kan biasanya jam 7, diundur ke jam 8. Nah, akhirnya saya yang kelebakan sendiri, teman-teman. Bingung gitu. Oke, thank you for your understanding guys. Kalau gini kan enak Mas ya, kita sambil diskusi ya. Kita belajar santai. Kalau teman-teman ada masukan buat saya, tolong saya dikasih masukan. Seperti itu. Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi seputar materi kita? Nggak ada? Oke, jelas ya. Oke, nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke? Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mister. Alright, you're welcome, and okay, have a good day, everyone.